Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Egi Mitani Sayanti dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kyai Haji Abdullah Basbullah Tambak Beras Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pembuatan halaman login menggunakan metode kriptografi dan enkripsi B64 Encode, yakni pada tugas mata kuliah keamanan sistem dan aplikasi yang diajar oleh Bapak dosen Sujono MKom. Penjelasan pertama tentang dasar-dasar keamanan sistem. Apa saja sih dasar-dasar keamanan sistem? Ada kriptografi, kemudian ada steganografi yang saya pakai pada pembuatan halaman login, yakni metode kriptografi. Apa sih metode kriptografi? Metode kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Menurut bahasa dibagi menjadi dua, kripto dan grafia. Kripto berarti secret atau rahasia, dan grafia berarti writing atau tulisan. Prinsip-prinsip kriptografi. Apa saja sih prinsip-prinsip kriptografi? Prinsip-prinsip kriptografi melindungi aspek-aspek berikut. Yang pertama, confidentiality. Yang kedua, integrity. Yang ketiga, availability. Yang keempat, authentication atau memastikan benar-benar pelaku. Yang kelima, non-repudiation atau menyalahkan komitmen. Istilah-istilah dalam kriptografi. Ada istilah plain text. Apa sih plain text? Adalah pesan yang hendak dikirimkan atau berisi data asli. Ada ciphertext, adalah pesan terenkripsi atau tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Yang ketiga ada enkripsi, adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Yang keempat ada deskripsi atau fungsi D, adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. Yang kelima ada kunci atau adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Jenis-jenis algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan tujuan dari ilmu kriptografer itu sendiri. Algoritma kriptografi terdiri dari dua bagian fungsi, yaitu yang pertama ada enkripsi atau encryption. Apa sih enkripsi? Adalah proses transformasi dari plain text menjadi ciphertext, disebut proses encryptment atau enkripsi atau encryption. Yang kedua ada deskripsi atau description, yakni proses mentransformasikan kembali ciphertext menjadi plain text yang disebut proses deskripsi. Yang saya gunakan yakni enkripsi B64 Encode. Sebelumnya ada macam-macam enkripsi yang saya ketahui, yakni satu fungsi password hash, yang kedua fungsi crypt, yang ketiga fungsi MD5, yang keempat fungsi hash, yang kelima fungsi SHA-1, yang keenam fungsi B64 Encode. Metode enkripsi B64 yang saya gunakan. Apa sih metode enkripsi B64? B64 merupakan sistem untuk mewakili data bit sebagai karakter ASC2. B64 menyediakan 6 bit encoding, 8 bit ASC2 karakter. B64 sendiri istilah genetik untuk sejumlah skema pengkodean serupa yang encode data biner dengan numerik dan menerjemahkan ke dalam basis 64. B64 istilah berasal dari tertentu, IMEI tertentu, content transfer encoding. Skema pengkodean B64 biasanya digunakan ketika ada kebutuhan untuk mengkodekan data biner yang perlu disimpan dan ditransfer melalui media yang dirancang untuk menangani data tekstual. Ini untuk memastikan bahwa data tetap utuh tanpa modifikasi. Universitas Sumatera Utara 23 selama transportasi. B64 biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk email melalui MIME dan menyimpan data yang kompleks dalam XML. B64 merupakan format yang dicetak menggunakan karakter, memungkinkan binary data
yang akan dikirimkan dalam bentuk dan email dan akan disimpan di database atau file buat tersebut. Itu tadi penjelasan metode kriptografi dan enkripsi base64. Kemudian untuk tampilan halaman login yang saya buat. Nah, untuk tampilan halaman login saya buat seperti ini dengan file index.html. File index.html ya. Saya membuat halaman login dengan logout seperti ini. Kemudian di halaman login kita harus mengisikan username, password. Tapi jika kita belum punya, kita harus melakukan register atau registrasi dengan klik di sini ya. Kita coba dengan klik di sini. Kita masukkan misalnya Nisa Yanti. Username-nya Nisa. Passwordnya 123456 ya. Kita coba melakukan registrasi ya. Registrasi berhasil ke register.php ya. Registrasi berhasil register.php ya. Yang saya masukkan tadi ya, ini nama, username, dan password. Terutama ini berhubungan dengan database yang saya buat. Saya berikan database-nya ya. Saya masukkan tadi Nisa ya, dengan password yang saya buat. Ini database dan kita harus melakukan register dengan username yang saya buat. Kita klik login, kembali ke index.html. Kita tadi masukkan username Nisa dan passwordnya 123456. Kita melakukan login. Login berhasil. Kita lihat perubahan yang ada di database. Ya, kita masukkan tadi Nisa. Passwordnya 123456 diubah menjadi mtizNdu2. Kenapa seperti ini? Karena ini sudah terenkripsi. Ini sudah terenkripsi oleh base64 encode atau metode yang saya gunakan, base64 encode, yang mengenkripsi password. Setelah kita melakukan login, kita pasti kembali ke index.php. Index.php. Nah, setelah berhasil, kita pasti kembali ke logout. Kita kembali ke logout. Nah, ke logout kembali lagi ke index.html seperti halaman awal tadi yang kita buat. Index.html halaman yang kita buat tadi. Itu tadi penjelasan mengenai metode kriptografi dan enkripsi base64 encode. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.